Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Opsi TWS di harga 100.000 sampai 500.000 itu pilihannya banyak banget. Bejibun lah, dari mulai brand A sampai brand Z. Tapi rata-rata di harga segitu biasanya dikasih itu serba nanggung. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin fitur, kayak misalkan ANC nih, alias Active Noise Cancelling, yang dimana cuma sekedar ada aja, tapi tidak dipikirkan soal fitur yang satu ini, yaitu ENC, alias Environmental Noise Cancellation. Dan TWS ini, Basius BP1 Pro, punya keduanya. Ditambah spesifikasi TWS ini tuh paling unggul di kelas harganya. Kali ini kita akan ngebahas TWS yang satu ini, dan juga kita akan komparasi tipis-tipis dengan kompetitornya seperti Soundcore R50i dan juga Redmi Buds 6 yang sekiranya itu harganya mirip-mirip teman-teman. Kita mulai dari unboxing terlebih dahulu. Secara packaging sih kelihatan simple banget nih, nggak ada yang spesial. Paling di sini ada beberapa spesifikasi aja tipis-tipis, dan di dalamnya kita langsung mendapatkan buku manual, kabel USB Type-C yang ukurannya tidak terlalu panjang, dan juga eartips dengan berbagai ukuran. So ini dia TWS-nya, Basius BP1 Pro. Dia tuh punya dua opsi varian color teman-teman, yaitu warna hitam dan juga putih. Nah kalau misalnya warna hitam itu finishingnya adalah doff, dan warna putih finishingnya glossy. Untuk desainnya sendiri sih kelihatan simple nih teman-teman, seperti TWS pada umumnya aja. Ukurannya juga pas, nggak terlalu besar ataupun nggak terlalu kekecilan, tapi masih cukup PW kok kalau misalnya kita bawa berpergian. Bentuk earbudnya sendiri sih adalah stick close gini teman-teman. Keunggulannya jelas, lebih nyaman terutama yang punya bentuk kuping Tarabus V Solid teman-teman. Nggak mudah copot pastinya dalam aktivitas berat teman-teman, dan kelebihan lainnya sih jelas, isolasi suaranya itu jadi lebih baik, terutama untuk kalian yang ngincer suara bass lebih mantap. Tipe TWS dengan eartips ini bisa jadi opsi yang tepat. Nah kebetulan TWS Basius memiliki karakteristik bass yang lebih punchy teman-teman ketimbang TWS sekelasnya di harga yang sama. Namun tidak hanya keras, tetapi memiliki kedalaman alias deep yang terasa banget. Tuningan khusus kayak gini tuh ideal banget untuk genre musik bass EV, terutama buat gue pribadi nih yang suka dengan genre musik EDM dan rock pastinya, yang dimana suara bass itu sangat diutamakan. Kalau kita bandingkan dengan TWS di kelas harga yang sama, kayak misalkan Soundcore R50i teman-teman, dan Basius BP1 Pro ini masih unggul di konsistensi bassnya teman-teman yang dikeluarkan. Terkadang di Soundcore itu gue mengalami bass yang naik turun, alias nggak beraturan gitu teman-teman, terutama ketika kita atur volume ke tinggi, dan ini tuh terjadi ketika musik pengen masuk ke ref juga. Hal ini mungkin terjadi karena equalizernya yang diatur tidak sesuai. Cara ngatasinnya sih kalian harus kustomisasi sendiri nih, dan atur-atur ulang presetnya. Bagian ini memang agak sedikit PR nih menurut gua, dan memakan waktu, apalagi yang nggak suka kustomisasi bakalan repot. Oke, lain cerita dengan Basius BP1 Pro ini, tinggal pakai aja preset yang ada teman-teman. Gua rasa settingannya ini udah pas kok di telinga gue pribadi, entah itu mau preset bass ataupun preset akustik, semuanya itu enak-enak aja menurut gua. Dan untuk preset bassnya juga lebih konsisten. Buat yang gak mau ribet, ini sih bisa jadi rekomen juga. Sementara kalau kita bandingkan dengan Redmi Buds 6, karakter suaranya itu hampir mendekati, tapi kalau kita atur volumenya lebih tinggi dengan menggunakan preset enhance bass, terasa itu kurang nyaman gitu teman-teman, karena suara vokal dan elektrikalnya itu di musik EDM terlalu mendominasi dan kurang balance lah intinya. Di sisi lain, Basius BP1 Pro ini juga lebih unggul karena dia sudah support kodek LDAC. Kualitas audio sudah mendukung high-res audio wireless pastinya. Keunggulan lain, bitrate-nya bisa lebih fleksibel pastinya, lebih efisien juga ketimbang SBS dan juga AAC pastinya. Seperti dua kompetitornya ini yang hanya mendukung dua kodek tersebut. Kalau ditanya mending yang mana, sebenarnya ini sih preferensi masing-masing aja, karena ada plus minus dari keduanya ini. Kalau kalian mau nikmatin suara yang lebih high-res, LDAC itu pilihannya teman-teman, tapi kekurangannya latensinya lebih tinggi, dan baterainya yang menggunakan kodek ini bakal lebih boros. Kalau gue pribadi sih jelas pilih LDAC, karena fitur LDAC dan ANC dijadiin satu paket dan ada di device ini yang harganya 300 ribuan itu jarang banget. Tadi kita sempat senggol baterainya yang support LDAC ya lebih boros pastinya. Nyatanya itu nggak semuanya benar. Balik lagi ke spesifikasi baterai dari si TWS-nya itu. Salah satunya si Basius BP1 Pro ini, yang dimana punya kapasitas baterai yang bisa bertahan sampai 55 jam. Sementara kalau kita bandingkan dengan Soundcore yang cuma 45 jam dan Redmi Buds cuma 42 jam aja. Jadi walaupun kodek LDAC itu terkenal boros dengan bitrate yang lebih tinggi, nyatanya nggak semuanya benar. Gue pakai Basius BP1 Pro ini hampir 2 harian lebih itu masih bisa bertahan tanpa charging. Lalu mungkin ada pertanyaan, bang, latensi tinggi main game bakal delay dong? Ya jawabannya semua TWS pastinya delay, terutama buat dipakai ngegame. Ya pasti delay teman-teman.
teman-teman. Kalian jangan berharap bisa mendapatkan TWS yang nggak delay kalau misalkan menggunakan wireless ya. Pastinya yang pakai wireless itu pasti delay. Kalau misalkan pakai kabel ya jelas nggak delay ya teman-teman. Ditambah makin bisa low latency karena di Baseus BP One Pro ini bisa diatur ke mode low latency teman-teman, dan itu tersedia di aplikasi Baseusnya. Untuk aplikasi Baseusnya sendiri sih tampilan UX-nya cukup familiar ya teman-teman bagi gue pribadi, dan gue rasa untuk penggunaan baru ya, gue yakin cuman butuh beberapa menit aja kok buat adaptasi dengan tampilan aplikasi dan mode-mode yang gampang banget buat diakses. Gak perlu ribet menu A, menu B, menu C nih, tinggal dilihat sejenak aja dan bisa beradaptasi kok, gue yakin. Terkait ANC kita udah compare satu persatu. Secara spek Baseus BP One Pro ini punya dB yang lebih minus. Yap, bisa sampai 50 dB ketimbang kompetitornya. Artinya semakin negatif nilai dB-nya dalam dunia ANC, kemampuan peredam suaranya itu bakal lebih baik. Kita udah buatkan tabel grafik ini yang bisa kalian perhatikan juga. Dan ini penilaian gue pribadi aja nih teman-teman. Kalian bisa lihat garis merah ini adalah garis Baseus BP One Pro ini, yang artinya punya ANC cukup stabil ya teman-teman, dan dominasinya di hampir seluruh rentan frekuensi. Sementara kalau kompetitornya performanya cukup baik sih teman-teman, tapi hanya di frekuensi kecil aja dan tidak konsisten di semua frekuensi. Hal kayak gini memang harus kalian rasakan sendiri dan gak harus terpaku sama data yang gue share tadi. Tapi gue cuma bisa menyederhanakan ANC yang bagus. Kalian bisa coba dengan cara aktifkan transparansi mode ya teman-teman, lalu rasakan efek suara yang masuk. Setelah itu coba langsung pindah ke mode ANC, maka seharusnya kalian bisa ngerasain suara yang di blok itu seberapa dalam. Nah, bukan cuma ANC doang, tapi ENC alias Environmental Noise Cancellation juga harus diperhatikan teman-teman. Simpelnya ini akan kepake banget kalau misalkan kalian melakukan conferencing video call ya teman-teman ya, sama lawan bicara kalian. Ini tuh berkaitan juga dengan mikrofon teman-teman, karena mikrofonnya sendiri Baseus BP One Pro punya 6 titik, sementara yang lainnya tuh hanya 4 ataupun 2 aja. Otomatis suara mikrofonnya bakalan lebih jernih yang ada di 6 mikrofon ini. Ular melingkar di atas pagar. 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 Secara overall yang udah kita bahas, kalau misalkan Baseus BP One Pro ini menawarkan fitur ANC yang powerful dan ENC yang fungsional. Di harga 300 ribuan jujur sangat sulit nih kita menemukan fitur-fitur ANC dan LDAC secara bersamaan. Ini yang ngebuat posisi TWS ini jadi menarik buat dilirik. Apalagi kalau misalkan kalian cari ya TWS di harga yang ekonomis tapi mau punya kualitas audio yang high res, ya jelas jawabannya sih cuman ini doang yang bisa gue rekomendasiin saat ini. Selengkapnya TWS ini akan resmi dijual tanggal 29 Mei 2025 di Shopee Brandly. Jadi buruan deh masukin TWS ini ke wishlist kalian atau langsung check out aja buat dapetin promo terbaik. Ya mungkin cukup sini aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan tentang dunia per-TWS-an, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat juga boleh banget kok. Pengen nanya secara privat juga boleh banget kok. Langsung DM di Instagram kita di @startupintekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.